hal janggalnya banyak sekali. Hmm. Pertama dari kronologinya yang berubah-ubah dari penjelasan saksi-saksi yang berada di tempat kejadian, luka-luka yang ada di tubuh almarhum. Kami juga dari pihak keluarga melalui kuasa hukum menyampaikan bahwa kami sedikit kecewa dengan penerapan pasal yang digunakan oleh kepolisian. Kita bisa melihat di situ kalau tidak ada niat, tidak ada tujuan tertentu, buat apa ditutup-tutupi. Netizen mulai berspekulasi yang tidak-tidak dengan kronologi kejadian, lokasi kejadian di Gili Trawangan, kemudian ada beberapa wanita, sempat disebutkan ada pesta-pesta obat-obatan terlarang, dan ini sungguh-sungguh sangat merugikan korban. Sebenarnya dari keluarga korban saat ini sedang berduka, ditambah lagi dengan isu-isu yang sangat membuat keluarga merasa tidak nyaman. Kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Polda Nusa Tenggara Barat, menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Terlebih, tersangka pembunuhan adalah atasan korban sendiri. Bagaimana kiranya pihak keluarga menyikapi kasus ini? Saya akan berbincang dengan istri almarhum Brigadir Nur Hadi, Bu Elma Agustina, didamping kuasa hukumnya Pak Genta. Selamat siang, Bu Elma, Pak Genta. Selamat siang. Apa kabar, Bu Elma, Pak Genta? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Elma, sebagai pengantar, tentu saya tidak akan bertanya bagaimana perasaan Bu Elma, tentu sebagai seorang istri kehilangan suami sangat berat dan terpukul. Tapi pasca kejadian ini kan sudah berlangsung cukup lama, berbulan-bulan. Bagaimana kondisi Bu Elma saat ini? Alhamdulillah kondisi saya saat ini sehat-sehat. Alhamdulillah. Jadi membaik seperti itu, Bu Elma ya. Ya. Baik, sebelumnya sebelum saya lanjutkan, saya pribadi ini ingin menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya Brigadir Nur Hadi. Semoga almarhum ditempatkan di sisi terbaik Tuhan Yang Maha Esa. Amin. 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 Baik, Bu Elma, apakah Ibu bersedia menceritakan sosok Brigadir Nur Hadi dari kacamata keluarga? Seperti apa sosok beliau? Terima kasih sebelumnya. Saya sebagai istri ingin menceritakan sosok almarhum. Sosok almarhum ini sosok seorang yang penyayang, baik pada orang yang sudah dikenal. Hmm. Kemudian dia ini suka bercanda, humoris orangnya, penurut, juga suka menolong orang. Baik, lalu di saat atau ada momen terakhirkah yang paling Ibu kenang bersama beliau sebelum beliau meninggal, Bu Elma? Momen ketika kita berada di dalam ruangan atau di bersama anak-anak, bercanda, bergurau, saling bercerita, itu aja kenangan yang tidak pernah saya lupakan Oke, jadi berkumpul buat saya bersama selalu keluarga Bu teringat Elma. sama almarhum. Hmm, oke, lalu berarti em, kesehariannya Brigadir Nur Hadi ini berarti memang setiap hari pulang ke rumah seperti itu. Jadi tempat dinasnya em, tidak jauh dari rumah atau seperti apa, Bu Elma? Lumayan, lumayan jauh. Jadi pulang pergi setiap hari seperti itu ya? Iya. Baik. Lalu, ini terkait kronologi kejadian dari versi keluarga. Kalau Ibu Elma sendiri, kapan terakhir kali berkomunikasi dengan almarhum sebelum kejadian? Terakhir kali saya komunikasi dengan almarhum sempat setelah dia nyampe ke Hmm. lokasi kejadian. Sempat video call sama almarhum Oke, sore harinya. berarti di hari kejadian masih sempat berkomunikasi lewat video call ya? Iya, Hmm. sore hari. Oke. Apa yang dibicarakan? Bertanya kabarkah atau ada hal-hal Iya, penting yang mungkin diutarakan beliau? cuma sekedar nanya kabar, nanya anak-anak itu Hmm. aja. Oke. Lalu di hari H masih berkomunikasi dengan beliau. Lalu di pihak keluarga sendiri kapan dan bagaimana kabar duka itu diterima? Ini kan secara komunikasi masih berjalan terus mendadak menerima kabar bahwa beliau meninggal. Itu seperti apa kabarnya diterima dari pihak keluarga, Bu Elma? Kabarnya itu tengah malam jam 2. Hmm.
Dari? Waktu itu kabarnya datang dari pihak pihak anggota Hmm, ke langsung datang ke rumah, tapi waktu itu saya belum dikasih tahu karena kejadiannya itu bapak saya yang menerima oke. kabar pertama kali. Hmm, oke. Berarti memang sudah diberitahu dari pihak kepolisian seperti itu ya. Hmm. Setelah itu Bu Elma langsung direkomendasikan untuk ke mana? Ke rumah sakit kah atau mungkin jenazah almarhum langsung diurus pihak kepolisian atau seperti apa setelah itu? Awalnya keluarga keluarga diberitahu kejadian ini setelah almarhum sempat dibawa ke rumah sakit dulu. Hmm. Oke, jadi sudah dibawa Lalu ke rumah kemudian sakit, dibawa baru ke rumah ya. dikabari seperti itu ya Bu Elma ya. Ya. Oke. Lalu ini kan dengan kabar yang sangat mendadak dan mengejutkan ini pasti cukup mengejutkan keluarga seperti itu. Kalau dari pihak keluarga sendiri khususnya Bu Elma, adakah hal-hal janggal yang keluarga temukan sejak menerima kabar atau apa namanya kabar duka dari Brigadir Nur Hadi ini? Hal janggalnya banyak sekali. Hmm. Pertama dari kronologinya yang Berubah. belum ya berubah-ubah dari penjelasan Hmm. saksi-saksi yang berada di tempat kejadian Hmm. sampai fakta-fakta yang mengungkap Hmm. almarhum juga itu yang membuat kita janggal sebagai keluarga. Hmm. Luka-luka yang ada di tubuh almarhum. Oke, Pak Genta sebagai kuasa hukum, jadi Bu Elma merasakan ada kejanggalan seperti itu. Jadi ketika keluarga pertama kali mendengar ini, apa yang disampaikan pihak polisi? Apa penyebab kematian dari Brigadir Nur Hadi? Betul. Pihak keluarga merasakan banyak sekali kejanggalan sejak awal Hmm. karena keterangan yang diberikan oleh kedua atasan almarhum pada saat itu berbeda-beda. Hmm. Khususnya pada saat waktu kejadian sempat disampaikan kepada keluarga bahwa almarhum tenggelam sekitar pukul 17 lewat 10 menit. Hmm. Itu disampaikan kepada keluarga korban. Hmm. Namun belakangan diketahui dari hasil otopsi waktu kematian di kisaran pukul 8 sampai pukul 9 malam. Hmm. Dari sini sebenarnya kita sudah mencurigai ada indikasi, ada hal yang ditutup-tutupi. Dari waktu kejadian sudah disampaikan berita yang tidak benar. Hmm. Maka dari itu sebenarnya kami juga dari pihak keluarga melalui kuasa hukum menyampaikan bahwa kami sedikit kecewa dengan penerapan pasal yang digunakan oleh kepolisian menggunakan pasal 351 ayat 3 yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Karena kita bisa melihat di situ kalau tidak ada niat, Hmm. tidak ada tujuan tertentu buat apa ditutup-tutupi. Semestinya aparat penegak hukum menggunakan pasal 338 yaitu pasal pembunuhan sebagai pasal utama. Untuk 351 ayat 3 itu bisa digunakan sebagai alternatif. Hmm. Baik, jadi dari kabar awal saja ini sudah cukup mencurigakan karena kabarnya beliau ini meninggal karena tenggelam, sementara ditemukan Betul. hal-hal yang tidak sesuai seperti itu. Lalu ini kan proses autopsi ini dilakukan setelah almarhum dimakamkan seperti itu, Pak Genta. Ini sebenarnya permintaan dari keluarga sendiri atau seperti apa? Ya, bisa kami jelaskan. Sebenarnya pada awalnya pihak keluarga memang Hmm. menolak otopsi. Pada saat itu pihak keluarga belum menggunakan kuasa hukum. Hmm. Karena memang pandangan dan kepercayaan dari keluarga bahwa sebaiknya almarhum itu tidak dibongkar, tidak dibedah Hmm. kembali. Namun karena berita ini viral, Hmm. pihak keluarga mendapatkan informasi dari kepolisian bahwa dari polisian meminta untuk dilakukan otopsi Hmm. karena penyidikannya harus dimulai. Hmm. Oleh karena itu keluarga pada akhirnya menyetujui dan dilakukanlah ekshumasi. Baik, setelah autopsi baru ditemukanlah fakta-fakta tadi Ya, yang ditemukan Bapak sampaikan. luka-luka yang tidak wajar, Hmm. seperti di wajah, banyak luka-luka, kemudian keluar darah dari telinga, ada luka di punggung seperti luka bekas seretan, Hmm. dan itu diduga merupakan penyebab almarhum mengalami ketidaksadaran diri, sehingga ditemukan
Katanya ditemukan tenggelam di jacuzzi yang ukurannya hanya 1 meter. Seperti itu. Baik, tentu ini sangat mengherankan bagi pihak keluarga ya. Karena kan kematian yang mendadak seperti itu dengan penjelasan yang mungkin tidak bisa diterima alasannya seperti itu. Lalu kembali ke Bu Elma. Berarti saat waktu itu kan sempat video call dan Anda mengatakan bahwa sempat bertanya kabar dan sebagainya. Kalau em, di mungkin kita tarik mundur beberapa hari sebelumnya dan sebagainya. Apakah almarhum mungkin sempat menyampaikan rasa takut, tekanan atau firasat sebelum kejadian, Bu Elma? Tidak ada sama sekali. Cuman itu aja, apa namanya, sebelum kejadian itu almarhum sempat keluar masuk rumah, pulang malam, itu aja. Sempat sibuk keluar masuk rumah, ditelepon, pulang malam. Oke, baik. Jadi mungkin entah keperluan dinas atau apa mungkin jadi kita juga belum tahu seperti itu Bu Elma ya. Jadi yang Ya, jelas beliau eh, kalau dari pandangan Bu Elma tidak ada menyampaikan ketakutan atau firasat dan sebagainya tidak ada ya. Hmm. ya, Baik. Lalu terkait proses hukum ini kan sudah berjalan Pak Genta, Bu Elma. Iya, Tadi dari Pak Genta sendiri agak sedikit keberatan dengan pasal yang disangkakan seperti itu ya. Jadi iya betul sekali. Anda menilai berarti ini masih masih belum masih belum merasa keadilan untuk dari pihak keluarga ini ya. Ya, kami sebenarnya secara umum sangat mengapresiasi kerja-kerja dari pihak kepolisian. Hmm. Namun harapan kami agar penegakan hukum bisa berjalan dengan lebih maksimal. Yang pertama tadi soal penerapan pasal, kemudian yang kedua soal lokasi penahanan. Hmm. Jadi 3 tersangka ini lokasi penahanannya adalah di lokasi yang sama di Polda NTB. Hmm. Meskipun di sel yang berbeda, namun kami mengharapkan bisa dipisah tempat penempatannya Hmm. untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mengenai keterangan keterangan para tersangka nantinya. Karena Baik. memang motif ini kan belum terungkap, belum Ya. terang benderang. Hmm. Dan isu-isu yang beredar di media sosial tentunya membuat dan merugikan bagi pihak keluarga yang beranggapan persoalannya hanya persoalan emosi sesaat, hanya persoalan perseteruan, kemudian terjadi penganiayaan. Karena kami rasa tidak sesederhana itu untuk menghilangkan nyawa seseorang. Terlebih lagi almarhum pada saat ini merupakan tulang punggung keluarga, meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Hmm. Oke. Mengingat kondisi juga Bu Elma dengan dua buah hatinya seperti itu, ditinggal pergi sang suami. Lalu dari Bu Elma sendiri dari pihak keluarga ini apakah mendapat pendampingan psikologis juga dari pihak A, B, C? Adakah pendampingan psikologis? Untuk saat ini belum ada pendampingan psikologis. Hmm, oke. Jadi harapannya Pak Genta, Bu Elma ini mendapat pendampingan seperti itu. Iya, harapan kami dari pihak pemerintah juga memberikan perhatian khususnya kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan. Oke. Saya juga turut perhatian saya juga kadang tertuju kepada anak-anak seperti itu ya, Ya, apalagi kan kehilangan betul sosok ayah sekali. di usia yang sangat belia seperti itu. Bu Elma sendiri seperti apa? Apakah kalau saya membaca di media anaknya masih kecil seperti itu ya? Apa sudah tahu kalau kehilangan sang ayah ini? iya. Yang paling besar sudah tahu kalau kehilangan ayah. Oke. Jadi Bu Emma cukup apa ya memberikan pengertian seperti itu kepada anak-anak Bu Elma ya. Iya, Baik, baik. Lalu terkait penanganan kasus ini Pak Genta dan Bu Elma, apakah Bapak dan Ibu ini optimis kasus ini bisa diusut dengan tuntas dan pelaku bisa mendapat hukuman setimpal sesuai harapan dari Bu Elma? Ya, kami yakin aparat penegak hukum dapat menyelesaikan kasus ini, membuka tabir-tabir misteri yang ada dalam kasus ini, bahkan motif dan pelaku utama akan ditemukan. Itu keyakinan kami. Maka dari itu, kita semua kami berharap eh, aparat penegak hukum dapat menyatukan pandangannya terhadap kasus ini, sehingga nanti akan menemukan siapa pelaku sebenarnya dan motifnya. Kami berharap tidak ada yang ditutup-tutupi, karena motif ini sangat penting, khususnya bagi keluarga almarhum demi menemukan keadilan. Oke. Kalau dari segi penanganan, Bapak melihat ini sudah direspons dengan cepat atau seperti apa? Sebenarnya dari segi penanganan, pada awalnya
sepertinya agak agak kurang menurut kami. Namun pada akhirnya kami bersyukur sekali bila telah dilakukan penahanan terhadap tiga tersangka. Hmm. Mudah-mudahan ke depannya pasal yang disangkakan dapat ditambah atau diubah eh, menjadi pasal pembunuhan. Hmm. Nah, itu harapan besar kami khususnya kepada pihak kepolisian dan kejaksaan nanti. Baik, seandainya Bu Elma atau pihak keluarga diberi kesempatan untuk em, berbicara langsung pada para pelaku yang terlibat, apa yang ingin Ibu sampaikan? Untuk mengakui perbuatan. Ya, harapan saya semoga mereka bisa mengakui perbuatannya, kesalahannya. Hmm. Baik, jadi selain mendapat sanksi yang berat, sanksi yang sesuai dengan undang-undang, mereka juga mengakui perbuatan dan kesalahan atas perbuatannya, Bu Elma ya. Baik, baik. Lalu terkait kasus ini kan cukup menyita perhatian Pak Genta dan Bu Elma ya. Lalu adakah pesan mungkin yang ingin Ibu sampaikan bagi masyarakat yang mengikuti kasus ini? Harapan harapan saya ya pihak kepolisian memberikan keadilan kepada kita pihak keluarga korban dan memberikan hukuman yang seadil-adilnya pada pelaku atau tersangka yang melakukan kejahatan kepada almarhum Baik. dan apa namanya membersihkan nama baik almarhum juga yang tersebar di media. Jadi kan netizen mulai berspekulasi yang tidak-tidak dengan kronologi kejadian, lokasi kejadian di Gili Trawangan, kemudian ada beberapa wanita di sana, kemudian kondisi eh, sempat disebutkan ada pesta-pesta obat-obatan terlarang, dan ini sungguh-sungguh sangat merugikan korban. Sebenarnya dari keluarga korban saat ini sedang berduka, ditambah lagi dengan isu-isu yang sangat membuat keluarga merasa tidak nyaman. Jadi harapan kami, semoga masyarakat Indonesia dan seluruh netizen berfokus kepada siapa pelaku sebenarnya. Kemudian apa yang menjadi motif dari kejadian pembunuhan ini. Bukan hanya mencari memperhatikan sensasi-sensasi yang terjadi. Karena akhir-akhir ini masyarakat dan juga netizen ya, lebih fokus kepada salah satu tersangka yang berinisial M, perempuan yang berinisial M, sehingga kasusnya menjadi semakin kabur begitu. Apa menjadi headline utamanya, apa menjadi tujuan utama dari eh, kasus ini sebenarnya? Baik. Terakhir Pak Geta dan Bu Elma, apakah sudah ada pihak-pihak terkait mungkin dari kepolisian atau Kompolnas mendatangi ke sana dan kalau sudah ada apa yang mereka sampaikan kepada pihak keluarga? Ya, kemarin pihak Kompolnas sudah kemari mengunjungi pihak keluarga dan menyampaikan beberapa hal, Hmm. di antaranya memastikan bahwa tersangka yang merupakan perwira tidak akan lagi dapat menjadi aktif di Kepolisian Republik Indonesia. Hmm. Mungkin selebihnya bisa dijelaskan apa yang disampaikan. Yang disampaikan Bapak Kompolnas kemarin apa saya memberikan harapan kepada Bapak Kompolnas untuk menyampaikan kepada Pak Kapolda atau Kapolri tentang hak dan kewajiban saya sebagai istrinya almarhum di di bagian institusi kepolisian untuk mendapatkan kewajibannya anak-anak saya ke depannya. Sebagaimana almarhum yang keinginannya anak-anaknya itu bisa menggantikan posisinya suatu saat nanti. Baik, jadi Ibu menyampaikan permintaan yang apa ya, sebagaimana haknya sebagai istri dan juga anak-anak anggota Polri, hak dan juga ininya disampaikan kepada pihak kepolisian. Apalagi besar harapan Brigadir Nur Hadi ya untuk anak-anaknya mungkin bisa menggantikan atau meneruskan profesi sang ayah menjadi seorang anggota Polri. Kita berharap Pak Genta dan Bu Elma ya kasus ini segera diusut dengan cepat, dengan tuntas seperti itu ya, agar peristiwa ini menjadi terang benderang apa yang sebenarnya fakta-fakta yang belum terungkap semoga segera terungkap dan
Seperti harapan yang Ibu Elma tadi sampaikan, pelaku juga mendapat hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Seperti itu, Bu Elma. Kita berharap bersama semoga kasus ini juga segera ditangani dengan baik oleh pihak kepolisian. Saya sekali lagi mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas kepergian Brigadir Nur Hadi. Saya yakin pihak keluarga akan menerima musibah ini dengan lapang dada, eh, mencoba ikhlas dan sebagainya. Kita harap semoga kasus ini cepat diselesaikan dan menjadi pelajaran banyak pihak. Terima kasih Bu Elma dan Pak Genta atas waktunya. Terima kasih kembali. Dan saya Agung Laksono, terima kasih Tribuners untuk sudah menyaksikan program di balik layar. Jangan lupa untuk terus saksikan di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.